Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Serli, Hadir. Ayu, Ziro. ada yang tidak masuk? Masuk semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai materi pada hari ini, supaya kita bersemangat, bila Ibu bilang apa kabar, kalian jawabnya Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Bisa? Bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita mulai ya. Tangannya sambil ini. Baiklah, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, kalau Ibu bilang apa kabar anak-anak, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yang semangat ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat sekali ya hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai materi pada hari ini. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Sumber hukum Islam. Itu materi kita pada pagi hari ini. Baiklah, yang pertama Ibu akan menjelaskan apa itu sumber hukum Islam. Kata sumber dalam hukum Islam berasal dari kata masyhadir. Apa? Masyhadir. Yang berarti wadah ditemukannya atau ditimbangnya norma hukum. Secara sederhana, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat. Kalau ada yang ingin dicatat ya. Secara sederhana, hukum adalah seperangkat peraturan tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang memiliki wewenang di dalam masyarakat tersebut. Kemudian, peraturan tersebut harus diakui dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut. Paham? Jadi, jika dikaitkan dengan syariat Islam, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum dan yang diakui serta diyakini oleh umat manusia yang beragama Islam. Paham ya? Kemudian macam-macam sumber hukum Islam. Ada yang tahu apa saja macam-macam dari sumber hukum Islam? Belum tahu ya? Yang pertama yaitu Al-Quran. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu apa itu pengertian dari Al-Quran? Tidak.
Baiklah, Ibu akan jelaskan apa itu Al-Quran. Al-Quran berisi tentang wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Secara apa? Berangsur-angsur. Ya, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. serta kita sebagai umat manusia, terutama umat muslim, jika membaca Al-Quran maka dinilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan Al-Quran adalah sumber hukum Islam. Ada yang tahu? Jadi Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama, dan menjadi sumber hukum pokok yang harus diakui dan diikuti peraturan-peraturannya oleh manusia, terutama umat Islam. Paham ya? Coba dibaca, Ayu Nabila, yang ini tentang kehujahan Al-Quran. Ini kedudukan Al-Quran. Sekarang dibaca ya. Yang mana tadi? Kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum agama berarti menjadikan Al-Quran sebagai sumber pokok dan dalil pertama untuk menentukan suatu hukum. Dengan demikian, jika terjadi suatu masalah atau persoalan, rujukan pertama adalah pada aturan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sangat utama dalam hukum Islam karena langsung diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalamnya membuat jawaban segala persoalan baik yang menyangkut hubungan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablul minallah, maupun antar sesama manusia, hablul minannas. Di dalamnya juga membuat informasi tentang alam gaib seperti akhirat, surga dan neraka. Jadi di sini dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama karena diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai umat Islam dan kita harus meyakini, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, karena di sini telah menyangkut banyak sekali hukum-hukum Islam. Paham ya? Paham. Baiklah, selanjutnya terdapat nama-nama lain Al-Quran. Coba Sherly, tolong dibaca nama-nama lain Al-Quran. Nama lain Al-Quran. Al-Quran tidak hanya memiliki satu nama, tapi banyak nama, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Al-Furqan, kitab yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah, antara yang baik dan buruk, dan seterusnya. 2. Al-Haq, kitab kebenaran ilahi yang mutlak sempurna. 3. Al-Hikmah, kitab kebijaksanaan. 4. Al-Huda, kitab petunjuk hidup. 5. Asy-Syifa, kitab sebagai penyembuh dan penyegar rohani. 6. Az-Zikir, kitab pengingat. Sudah? Jadi di sini terdapat nama-nama lain Al-Quran yang disebutkan, yaitu ada 6 ya. Yang pertama Al-Furqan, Al-Haq, Al-Hikmah, dan
Al-Huda, Asy-Syifa, dan Az-Zid. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu baru, tidak lama, pembicaraan, dan cerita. Dalam istilah ahli hadis, hadis merupakan segala sesuatu tingkah laku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, ataupun juga ketetapan. Ketetapan juga disebut dengan takrir. Apa? Takrir. Baik, jadi takrir disebut yaitu ketetapan. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran yang harus ditaati dan diakui hukum-hukum yang ada di dalam hadis tersebut. Jadi sebagai umat manusia, terutama umat Islam, kita harus menaati hukum-hukum yang ada di dalam hadis. Paham ya? Ada tiga jenis hadis, yaitu yang pertama yaitu hadis makbul atau hadis yang diterima, kemudian hadis dhaif yaitu hadis lemah, yang ketiga yaitu hadis ma'dud yaitu hadis palsu. Jadi tidak semua hadis itu asli ya, tidak semua hadis itu benar. Jadi ada hadis palsu juga dan ada hadis lemah. Paham ya? Yang selanjutnya yaitu ijtihad. Coba dibaca Nabila, ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahada yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Menurut istilah dalam ilmu fikih, ijtihad berarti menggerakkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengistinbatkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Muslim yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Nah ya, jadi akan Ibu jelaskan ijtihad yang berasal dari kata jahadah. Apa? Jahadah. Yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan sungguh. Jadi menurut istilah ilmu fikih, ijtihad diartikan sebagai menggerakkan tenaga ataupun pikiran dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Paham ya? Jadi seseorang muslim yang melakukan ijtihad disebut mujtahidin. Jadi untuk kita menjadi mujtahidin itu memiliki syarat-syarat. Tidak semua orang dapat menjadi seorang mujtahidin. Harus diingat ya itu ya. Baiklah. Sebelum Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ya. Ke materi selanjutnya. Fungsi sumber hukum Islam. Jadi ada beberapa fungsi dari sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu memberikan jawaban dan persoalan yang dihadapi manusia yang terkait dengan beberapa hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan kebebasan berpikir kepada umat Islam untuk kembali mengkaji hukum-hukum Islam yang telah lalu sehingga hukum tersebut tetap dapat digunakan pada masa sekarang. Yang selanjutnya yaitu untuk memberi kejelasan hukum-hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak ada ketentuan hukum sebelumnya. Baiklah,
Sherly bertanya tentang fungsi sumber hukum Islam yang pertama. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu memberikan jawaban dari persoalan yang dihadapi manusia terkait beberapa hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Jadi maksud dari perkataan ini yaitu sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jadi di sini jika kita manusia memiliki persoalan atau masalah, kemudian persoalan ini tidak terdapat di dalam Al-Quran, jadi hukum-hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran, maka fungsi dari sumber hukum yang kedua dan yang ketiga yaitu hadis dan ijtihad yaitu untuk melengkapi. Jadi jika tidak ada di dalam Al-Quran fungsi hukum-hukum tersebut, maka fungsi hadis dan ijtihad yaitu untuk melengkapi. Jadi bisa kita tentukan hukum-hukumnya tersebut di dalam hadis ataupun juga di ijtihad. Paham ya? Ada yang ingin bertanyakan lagi? Tidak. Baiklah. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Jika siapa yang bisa menghafal dengan cepat, maka ibu akan memberikan hadiah. Setuju? Yang hafal dapat nilai bagus dan dapat hadiah. Masa nggak mau ya? Oke. Jadi kalian harus menghafal 3 nama lain Al-Quran. 3 saja. Kalian harus menghafal. Ya, ibu beri waktu 10 menit untuk menghafal. Paham ya? Setelah ibu sudah berikan waktu 10 menit untuk menghafal, bisa ya? Bisa. Coba kita ulangi sekali lagi. Ikutin apa yang ibu ucapkan. Al-Furqan. Al-Furqan. Kitab yang membedakan. Kitab yang membedakan Mana yang salah mana yang salah dan mana yang baik. dan mana yang baik. Yang selanjutnya yaitu Al-Haq, Al-Haq yaitu kitab kebenaran ilahi kitab kebenaran ilahi yang sempurna. dan sempurna. Al-Hikmah, Al-Hikmah, kitab kebijaksanaan. kitab kebijaksanaan. Al-Huda, Al-Huda, kitab petunjuk hidup. kitab petunjuk hidup. Al-Shifah, Asy-Syifa, penyembuh. penyembuh. Al-Zik, Al-Zik, pengingat. pengingat. Nah, baiklah, kalian harus hafal ya. Ya, Coba hafal sendiri-sendiri. Ada yang sudah hafal? saya Coba tunjuk tangan. Yang hafal tunjuk tangan. Perkenalkan nama. nama saya Alina Gila. Al-Haq, kitab kebenaran ilahi mutlak sempurna. Al-Hikmah, kitab kebijaksanaan. Al-Zik, kitab pengingat. Udah. Siapa namanya? Ayu Nabila. Ada lagi? Baru Siapa namanya? Coba Sherly. Al-Furqan, kitab yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Al-Huda, kitab petunjuk hidup. 3. Asy-Syifa, kitab sebagai penyembuh dan penyegar rohani. Benar. Jadi ibu tadi kan sudah janji ya, yang hafal maka mendapat reward atau hadiah. Sebelum ibu kasih hadiah
Kasih hadiahnya dulu ya. Siapa saja tadi? Ayu Nabila. Ayu Nabila ya. Nah, ini hadiahnya. Beli permen ya. Bisa Terima kasih Bu. Kalian harus semangat ya belajarnya. Iya. Untuk tugas di rumah, kalian kerjakan halaman 40 sampai dengan 41, pilihan ganda 1 sampai nomor 15. Itu dikerjakan di rumah dengan baik dan benar. Ya. Jadi, baiklah anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Apa? Sumber hukum Islam ada 3, Ya. yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ada lagi? Lalu Apa? hadis adalah tingkah laku Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Jadi, sumber hukum Islam merupakan hukum-hukum atau peraturan yang harus ditaati oleh umat Islam. Sumber-sumber hukum tersebut meliputi peraturan hukum yang harus dilaksanakan atau ketetapan yang harus dilaksanakan oleh manusia, yaitu umat Islam. Macam-macam sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Serta fungsi dari sumber hukum Islam yaitu untuk menyempurnakan ataupun melengkapi hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Paham ya? Baiklah, cukup sekian materi kita. Cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalian harus mengerjakan tugas tadi. Minggu depan dikumpul. Paham ya? Baiklah, sebelum kita tutup materi kita ataupun pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bentar ya. Baiklah, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila ibu ada salah, ibu mohon maaf. Pada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.